dari pihak produsen atau distributor kalau misalnya memang sudah sesuai atau sudah memiliki sertifikat halal. Nah, selain bahan dan juga proses produk halal, ini ada produk ya. Produk dalam hal ini pelaku usaha wajib menghasilkan produk dari bahan halal ya, diproses dengan cara sesuai syariat Islam dan menggunakan peralatan fasilitas produksi, sistem pengemasan, penyimpanan dan distribusi yang tidak terkontaminasi dengan bahan yang tidak halal. Nah, wajib menjamin produk selama persiapan, pemrosesan, pengemasan, penyimpanan dan pengangkutan dipisah ya secara fisik dari produk atau materi lain yang tidak halal. Kemudian pelaku usaha tidak dapat melakukan sertifikasi halal terhadap produk dengan nama produk yang mengandung nama minuman keras. Contohnya adalah root beer, kemudian es krim rum, ya. Kemudian bir, walaupun zero alkohol, tetapi tidak dapat disertifikasi halal. Nah, kemudian mengandung nama seperti babi dan anjing serta turunannya seperti babi panggang, babi goreng, kemudian beef bacon, hamburger, hotdog. Nah, kemarin ada kasus hamburger ya. Jadi hamburger itu sudah ada yang sertifikasi halal ternyata. Nah, ternyata di sini adalah bukan karena untuk hamburger ini memang sudah jadi istilahnya kebudayaan ya, sehingga kemarin ada produk hamburger yang sudah sertifikasi halal. Jadi karena sudah jadi budaya seperti bakmi, bakso, itu kan sebenarnya kan arti kata bak itu kan babi ya kalau di Cina. Kalau tidak salah ya. Nah, karena sudah menjadi budaya di masyarakat kita, nah sehingga boleh untuk disertifikasi. Jadi tidak menunjukkan produknya, ya. Kemudian nama produk yang mengandung nama setan seperti rawon setan, es pocong, mie ayam kuntilanak itu juga tidak bisa. Kemudian nama produk yang mengarah kepada hal-hal yang menimbulkan kekufuran dan kebatilan itu juga tidak boleh. Nah, kemudian nama produk yang mengandung kata-kata yang berkonotasi erotis, vulgar dan juga porno itu juga tidak boleh. Ya, jadi yang kecuali nama-nama yang seperti bakmi, bakso itu boleh ya karena sudah menjadi budaya ya. Nah, kemudian produk yang memiliki karakteristik atau profil sensori produk memiliki kecenderungan bahwa terasa mengarah pada produk haram itu juga tidak bisa disertifikasi halal ya. Kemudian simbol, logo, nama gambar, itu juga harus yang tidak menyesatkan dan melanggar prinsip syariat Islam. Kemudian ketika memang sudah tersertifikasi halal, wajib mencantumkan logo atau label halal ya sesuai ketetapan yang ditetapkan oleh BPJPH. Nah, dalam hal ini ya harus memberikan informasi ya atau identitas produk. Misalnya kapan diproduksinya, kemudian sebaiknya lokasi penyimpanannya bagaimana, misalnya harus disimpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius, kode produksinya ya. Kemudian tanggal kadaluarsanya itu juga harus dicantumkan. Harus menjamin ketelusuran kehalalan produk. Nah, ini tadi yang saya maksud ya. Sebenarnya supaya mudah adalah produsen itu menggunakan bahan-bahan yang memang sudah ada sertifikat halalnya sehingga mudah dalam ketelusuran kehalalan produk. Tetapi dalam hal ini jika memang terpaksa sekali tidak bisa menggunakan produk-produk atau bahan yang sudah ada sertifikat halalnya, itu harus ada proses audit supaya kita bisa melihat adanya ketelusuran kehalalan produk.
Nah, untuk itu juga pada produk-produk tersebut harus dimintakan surat atau keterangan bagaimana produk tersebut diproduksi dari produsennya. Kemudian, harus didokumentasikan ya, untuk ketelusuran kehalalan produknya, menjamin bahan dengan kode yang sama mempunyai status halal yang sama bila menerapkan pengkodean bahan. Menjamin ya informasi asal bahan, ya seperti yang saya jelaskan tadi, kemudian tidak ada perubahan informasi bahan. Jadi misalnya nih, ketika dokumen atau manual SJH dibuat, itu menggunakan bahan A dengan informasi B, C, D, E, F, G misalnya. Nah, tetapi karena suatu hal, akhirnya produsen itu mengganti produknya, nah dengan GHIJK misalnya. Nah, itu harus harus diperbaiki dokumen SJH-nya gitu ya, manual SJH-nya seperti itu. Nah, sehingga ketika kita mengajukan sertifikasi halal, itu kalau bisa misalnya produk ini terdiri dari misalnya produk minyak goreng. Nah, minyak gorengnya itu tidak harus kita cantumkan satu, tetapi bisa kita cantumkan beberapa brand atau beberapa merek ya, untuk menjaga atau ketika merek A tidak tersedia, maka bisa menggunakan merek B atau merek C. Jadi boleh mencantumkan di dokumennya ini, mencantumkan ini loh bahan-bahanku adalah minyak goreng A atau minyak goreng B atau minyak goreng C. Nah, itu semuanya harus dicantumkan. Jadi ketika nanti salah satu produknya bahan bakunya tidak ada, kita masih aman. Ternyata bahan baku yang lain itu sudah didaftarkan atau sudah ditulis di manual dari SJH-nya. Nah, untuk yang kelima, kriterianya adalah pemantauan dan evaluasi. Ya, jadi di sini harus ada sistem audit internal ya. Audit internal. Mana tadi hilang lagi. Oke, baik, ada yang tanya ya tadi itu. Yang bertanya sebentar ya. Tadi sepertinya ada yang bertanya, dari mana kita bisa mendapatkan informasi terkait pelatihan, penyelia, dan auditor halal? Kemudian, untuk pelatihan penyelia halal dan auditor halal, itu bisa dapat informasi dari lembaga penyelenggara ya. Jadi kan di sini ada misalnya ada yang namanya Halal Institute. Nah, Halal Institute ini adalah lembaga yang lembaga yang memfasilitasi pelatihan-pelatihan seperti pelatihan penyelia halal, auditor halal, seperti itu. Nah, kontak saja sama yang bersangkutan ya atau lembaga tersebut ya. Kemudian tanya kapan pelatihan untuk penyelia halal dalam waktu terdekat. Nah, biasanya mereka akan memberikan informasi. Baru ketika sudah selesai pelatihan, maka mendapatkan yang namanya sertifikat pelatihan. Nah, setelah mendapatkan sertifikat pelatihan, baru ke ini LSM ya. LSP ya, Lembaga Sertifikasi Profesi. Nah, LSP ini fungsinya adalah untuk memastikan kalau yang bersangkutan ini kompeten. Kemudian nanti setelah kompeten akan mengeluarkan sertifikasi kompetensi seperti itu. Nah, sertifikasi kompetensi inilah ya yang akan terdaftar di BPJPH ya, terregistrasi di BPJPH bahwa si A ini sudah kompeten sebagai penyelia halal.
Ada pertanyaan lagi dari Raihan, perbedaan tugas dari penyelia halal, auditor, dan pendamping proses produk halal ya. Baik, jadi begini, kalau penyelia halal ya, itu adalah istilahnya auditor internal dari perusahaan tersebut ya istilahnya. Jadi penyelia halal itu adalah yang menjamin bahwa perusahaan tersebut itu sudah mengimplementasikan halal awareness di perusahaannya. Sehingga penyelia halal ini harus dibekali ya, dibekali dengan pengetahuan tentang semua hal yang mencakup ya proses produk halal seperti itu. Yang mencakup bagaimana produk ini dikatakan halal ya, yang mencakup 5 kriteria itu tadi. Nah, harus dibekali hal-hal tersebut. Kemudian penyelia halal ini di perusahaan biasanya tugasnya adalah yaitu tadi ya, memastikan produk-produknya, kemudian memastikan setiap divisi-divisinya itu sesuai ya, berjalan sesuai dengan penerapan dari proses halal. Nah, seperti itu. Itu untuk penyelia halal. Kemudian auditor halal ini juga sama prosesnya seperti penyelia halal. Jadi harus pelatihan terlebih dahulu, kemudian nanti uji kompetensi ya. Sama nanti dapat sertifikat, kemudian dapat nomor registrasi juga. Nah, namun auditor halal ini bekerjanya adalah di LPH, lembaga proses LPH itu sorry kok ngeblank ya, singkatan dari lembaga pendampingan halal ya, LPH. Nah, kalau sekarang ini LPPOM itu termasuk LPH. Kalau dulu LPPOM ini yang mengeluarkan sertifikat halal. Tetapi ketika sertifikat halal ini dikeluarkan oleh BPJPH, maka LPPOM ini kelasnya sama dengan LPH, lembaga pendamping halal ya. Nah, paham ya sampai di sini ya? Lembaga pendamping atau penyelenggaraan halal ya. Sorry, nanti coba dicek lagi, kok saya ngeblank. Kemudian LPH ini tugasnya adalah, jadi ketika nanti perusahaan atau pelaku usaha itu mendaftarkan produk halal, nah nanti pendaftarannya kemana? Ke LPH dulu. Ya. Ke LPH, didaftarkan, kemudian setelah didaftarkan melalui LPH, maka LPH akan melakukan proses audit. Ya. Nah, hasil auditnya akan disampaikan oleh BPJPH, ya, disampaikan ke BPJPH oleh LPH tersebut. Jadi kalau misalnya mau sertifikasi halal secara mandiri, harus melalui LPH, seperti itu contohnya. Kemudian yang sekarang sedang berlangsung adalah pendamping ya, pendamping proses produk halal. Nah, ini adalah istilahnya bukan kompetensi baru ya, istilahnya adalah job desk baru ya. Ini hampir sama tugasnya dengan penyelia halal di perusahaannya. Ya, namun penyelia halal tetap harus ada ya nanti untuk UMK. Namun hal ini menggantikan auditor halal ya. Jadi ini tugasnya adalah mendampingi supaya UMK tersebut sudah sesuai dengan sudah melaksanakan sesuai dengan implementasi dari SJPH tersebut. Nah, tapi memang untuk pendamping proses produk halal ini, karena memang UMK ini produknya adalah produk yang istilahnya produk yang simple, jadi tidak banyak yang ini ya, tidak rumit ya. Jadi sehingga PPH ini cukup tugasnya cukup ringan lah seperti itu. Walaupun sebenarnya perlu ada sosialisasi juga terhadap pelaku usahanya. Paham ya sampai di sini ya? Tadi ada yang raise hand? Saya Bu izin bertanya.
Silahkan. Saya izin bertanya tentang ini, Bu. Kan ada satu restoran atau tempat makan, saya sebut merek aja ya, Bu, itu Mi Gacoan. Nah, itu kan menu-menunya saya lihat kayak 99% tuh pakai nama setan atau nama yang nggak baik itu. Termasuk kayak esnya kan minumannya ada es pocong, ada es genderuwo sama mie setan gitu, Bu. Nah, tapi itu kok saya lihat kayak apa ya? Kayak rame terus gitu, Bu, sama kenapa buka cabang terus. Padahal kan kalau kayak gitu seharusnya nggak bisa dapat sertifikat halal kan, Bu. Dan saya bingung, yang saya tanyakan tuh apakah eh, kalau kita mau tahu apakah suatu badan usaha atau restoran itu udah dapat sertifikat halal bisa diketahui dari mana ya, Bu? Dan kalau kasusnya kayak mie gacuan gitu kayak gimana ya, Bu? Itu, Bu. Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya ya. Jadi memang, ini kembali lagi kepada pelaku usaha. Memang, lagi ngetren ya nama-nama seperti mie setan, mie nyinyir, mie apalah gitu kan. Itu yang mengartikan bahwa sangat pedas itu ya, setan kan, pedas setan seperti itu. Itu memang tidak bisa disertifikasi halal, ya karena memang namanya sudah tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Kenapa rame? Nah, ini adalah balik lagi pada konsumen ya. Dalam hal ini berarti, kita bisa melihat bahwa konsumen itu belum bisa prefer ya, belum bisa memilih ya sebenarnya, kan, eee, sudah disebutkan ya di Al-Qur'an bahwa kita harus, makan makanan yang halal supaya karena manfaatnya banyak sekali ya. Nah, sedangkan kita kalau makan, belum diketahui dengan jelas sumbernya apa, kemudian bisa jadi, makanan tersebut tidak halal. Nah, itu akan mempengaruhi juga terhadap, eee, kehidupan kita, mempengaruhi terhadap fisik kita. Nah, hal-hal tersebut nampaknya belum istilahnya konsumen ini belum bisa ke arah sana. Jadi masih yang penting adalah enak, murah ya, kemudian hits atau ngetren, ngikutin trennya seperti itu. Padahal enak itu kan hanya di lidah ya, ketika di dalam mulut kan di dalam, pencernaan kan sudah bercampur dan itu sudah yang penting kan adalah, manfaatnya dalam tubuh kita, sebenarnya adalah seperti itu. Namun hal itu ya balik lagi sama konsumennya. Dan kalau kita lihat seperti mie gacoan itu kan, eee, peminatnya adalah mahasiswa ya. Dia peminatnya memang, kepada, remaja mahasiswa ya. Jadi kalau misalnya kita melihat orang membuka bisnis itu kan ada target market. Nah, mereka memang melirik target market yang anak muda, mahasiswa, di mana mereka itu masih cenderung kepada ingin bereksplor. Nah, ingin eksplor, ingin merasakan hal-hal yang baru. Sehingga kenapa wajar saja kalau misalnya, rame, apalagi, menu-menunya kalau kita lihat memang enak, kemudian masuk ke lidah, kemudian bervariasi ya. Dan juga ada sensasi pedasnya di mana umur-umur segitu tuh kan paling suka makan yang pedas ya. Saya saja dulu memang, kalau tidak hamil ya mungkin akan makan makanan yang pedas-pedas terus ya. Nah, karena memang sekarang sudah hamil, sudah harus menyusui, berproses, nah maka memang harus dikurangi ya makan makanan seperti itu. Jadi itu ya latar belakangnya. Nah, kemudian untuk hal sertifikasi halal, ya memang tidak bisa. Nah, terus bagaimana? Ya kalau mereka mereka tuh kan berpikir, orang saya tidak sertifikasi halal sudah rame, ngapain sertifikasi halal, seperti itu. Nah, namun nanti di tahun 2024 akan ada, rencana bahwa, untuk produk makanan minuman yang tidak bersertifikasi halal itu tidak bisa beredar. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi. Nah, jangan sampai sedangkan produk-produk luar negeri aja mereka berlomba-lomba untuk melakukan sertifikasi halal. Jangan sampai produsen kita, UMKM kita, itu tidak bisa berjualan di negeri sendiri, karena apa? Karena tidak mau mendaftarkan proses halalnya, karena tidak mau mendaftarkan sertifikat halal produknya. Jangan sampai seperti itu, karena apa? Target pemerintah adalah, ingin menjadikan Indonesia sebagai, negara
produsen halal ya terbesar di dunia seperti itu. Sekarang kita masih kalah dengan Malaysia sepertinya, masih kalah dengan Malaysia dan juga Singapura. Malaysia atau ya kalau nggak salah, seperti itu. Jadi nanti ke depannya akan ada kebijakan tentang yaitu tadi produk-produk yang beredar itu harus ada sertifikat halalnya. Dan itu mau tidak mau produsen ya harus memiliki sertifikat halal seperti itu. Silahkan Rehan. Gitu ya nih saya sudah bisa dipahami ya? Ya, terima kasih Bu. Iya sama-sama. Iya Bu, saya izin bertanya lagi terkait tadi jawabannya sudah cukup jelas, cuman saya masih kurang paham terkait hubungan antara penyelia halal, terus kemudian ada auditor halal dan pendamping halal. Apakah mereka dalam melakukan perannya masing-masing itu saling berkaitan terhadap pelaku usaha untuk sertifikasi halal dari 5 proses ini, dari pertanggungjawaban sampai ke evaluasi? Oke, baik, pertanyaan yang bagus, Rehan. Sama ya sebenarnya untuk sistem jaminan produk halalnya sama. Jadi baik itu penyelia halal, auditor halal, dan pendamping proses halal itu harus memahami 5 kriteria implementasi SJPH ini. Nah, ini sebagai pedoman, ya. Jadi 3. Nah, perbedaannya di mana? Penyelia halal ini ini adalah dia bekerja bersama dengan pelaku usaha. Kemudian auditor ini dia bekerja bersama dengan LPH. Ya. Kemudian proses pendamping produk halal ini adalah dia bekerja untuk mendampingi proses halal UMK, usaha mikro kecil ya, mikro kecil dalam mendampingi sertifikasi halal gratis. Nah, beda lagi. Jadi untuk yang penyelia halal itu untuk yang self declare itu tetap harus ada, tetapi syaratnya tidak serumit jika itu diajukan secara mandiri. Kalau mandiri kan harus ada sertifikasi kompeten, tetapi untuk yang self declare ini penyelia halal itu hanya formalitas ya. Nah, nanti akan ditinjau lagi oleh yang namanya pendamping proses halal, pendamping produk halal ya, seperti itu. Jadi untuk yang khusus ya, sertifikasi halal ini benar-benar khusus ya, digerakkan oleh pemerintah untuk apa? Jangan sampai ya itu tadi pelaku usaha dari negeri sendiri tidak bisa berjualan di negeri sendiri, seperti itu. Dan untuk dokumen-dokumennya juga sama, harus menyantumkan penyelia halal, kemudian harus menyantumkan SJPH sama seperti pengajuan mandiri. Hanya saja di sini ada diskon khusus ya untuk penyelia halal, tidak perlu adanya sertifikasi karena kan memang biayanya mahal. Kemudian penyelia halal bisa owner-nya sendiri seperti itu. Bagaimana Rehan? Bisa dipahami? Iya Bu, bisa dipahami. Berarti itu perbedaannya ada di ruang lingkupnya ya Bu? Betul. Jadi kalau misalnya, jadi kita bagi 2 ya, sertifikasi halal itu ada yang gratis, ada yang mandiri. Nah, untuk yang mandiri syaratnya apa saja? Yang pertama penyelia halal, harus ada penyelia halal dari pelaku usaha, kemudian harus ada auditor dari lembaga pemeriksa halal ya, LPH ya. Nah, nanti coba dicek lagi, saya kok tiba-tiba ngeblank, lupa singkatan LPH apa, lembaga pemeriksa halal ya. Sepertinya seperti itu. Nah, auditor bekerja dengan LPH. Kemudian di sini penyelia halal bekerja dengan pelaku usaha. Nah, menjalankan peran masing-masing. Kemudian nanti di sini auditor ketika mengaudit akan bertemu dengan penyelia halal perusahaan tersebut ya untuk memastikan apa yang ditulis di manual SJH-nya. Jadi nanti penyelia halal tugasnya di perusahaan adalah yang pertama memastikan bahwa perusahaan tersebut sudah melaksanakan halal ya. Kemudian yang kedua adalah menyusun dokumen SJPH ini gitu. Jadi ketika didatangi oleh audit nanti hubungannya adalah yang ditanya-tanya pasti penyelia halalnya. Ini perusahaan ini penyelia halalnya mana? Kenapa kok seperti ini? Ini kenapa? Nah, itu nanti hubungannya auditor halal mengaudit di perusahaan,
dan mungkin yang mengkomunikasikan dari perusahaan tersebut adalah penyedia halal, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang gratis adalah penyedia halal harus tetap ada, kemudian di sini adalah pendamping PPH ya, pendamping proses produk halal. Nah, pendamping proses produk halal ini mengikuti pelatihan sebagai pendamping proses produk halal, kemudian mendapat nomor registrasi dari BPJPH, ya. Kemudian ada lembaga pendamping. Jadi ada lembaga yang melaksanakan pelatihan tersebut sebagai lembaga pendampingnya dari pendamping PPH. Jadi ketika ada masalah, nanti pendamping PPH itu larinya adalah ke lembaga. Nah, lembaga pendamping PPH itu langsung kepada pelaku usaha, ke UMK-nya tersebut. Seperti itu. Dan karena memang usaha UMK, jadi penyedia halal ini hanya formalitas, yang penting beragama Islam, dan tidak perlu adanya sertifikasi halal. Tidak perlu adanya sertifikat penyedia halal. Paham ya, Rehan ya? Ya, bisa dipahami, Bu. Baik. Saya lanjutkan terakhir ya, pemantauan dan evaluasi. Ya, di sini dalam hal pemantauan dan evaluasi, pelaku usaha harus melakukan audit internal setiap 6 bulan untuk memantau penerapan SJPH-nya. Jadi ini biasanya dibantu oleh penyedia halal dari pelaku usaha tersebut. Kemudian kaji ulang manajemen untuk mengevaluasi bagaimana penerapan SJPH-nya, memiliki proses audit internal ya. Kemudian memelihara bukti pelaksanaan audit internal dan kaji ulang manajemen harus dipelihara. Kemudian harus melaporkan hasil audit internal dan kaji ulang manajemen sesuai ketentuan dari BPJPH. Nah, untuk pemantau dan evaluasi ini adalah yang penting adalah bukti, bukti, dan bukti. Ya, jadi semuanya harus dibuktikan. Bagaimana proses pemantauannya seperti ini, seperti pada audit internal yang dilakukan setiap 6 bulan sekali. Seperti itu ya. Informasi terdokumentasi sistem jaminan produk halal. Jadi di sini memiliki informasi terdokumentasi ya, sistem jaminan produk halal yang dituangkan dalam manual halal yang saya jelaskan tadi ya. Jadi sistem jaminan produk halal di perusahaan itu dituliskan dalam sebuah dokumen ya. Dokumennya mungkin berlembar-lembar ya, yang berisikan 5 kriteria SJPH tadi, namanya adalah manual halal ya, manual halal. Kemudian pelaku usaha harus memelihara rekaman pelaksanaan persyaratan sistem jaminan produk halal. Nah, pelaku usaha membuat manual halal yang sesuai dengan skala industri, struktur organisasi, ruang lingkup, tahapan proses produksi, tingkat risiko, dan lain-lain sesuai dengan pedoman dan ketentuan dari BPJPH. Nah, ini karena tidak waktunya sudah mepet ya. Nanti mungkin untuk manual halal seperti apa, nanti mungkin jelaskan Bu Imelda ya di pertemuan selanjutnya. Saya hari ini menjelaskannya sampai ke kriteria dulu supaya kalian bisa mencerna terlebih dahulu. Sampai di sini, kira-kira ada pertanyaan lagi, silahkan bisa ditanyakan. Silahkan kalau mau bertanya, kalau tidak ada berarti sudah cukup jelas ya. Jadi saya ulang lagi ya, untuk sistem jaminan produk halal ini